Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Fakih Alfarsi Azria. Di sini saya ingin menceritakan apa sih pengalaman yang saya rasakan dalam memilih mata kuliah komunikasi publik dan juga presentasi ini. Apa yang saya rasakan. Untuk pertama-tama, bagi teman-teman yang belum tahu, mata kuliah ini itu mengajarkan kita bagaimana sih cara kita untuk berkomunikasi di hadapan banyak orang, entah itu forum, presentasi, atau bahkan gimana nih cara kita bersosial gitu. Kenapa bersosial juga jadi salah satunya? Karena dalam public speaking ini benar-benar dibutuhin skill sosial kita. Kalau seandainya kita aja nggak punya skill sosial, ya gimana cara kita nerapin public speaking ya? Karena kita jadinya takut sendiri gitu. Di sini juga kita belajar gimana sih cara kita milih kata, bahasa lainnya diksi gitu. Milih kata supaya lebih efektif, supaya lebih efisien, lawan bicara pun jadinya lebih paham, lebih mengerti juga. Di sini juga kita belajar namanya intonasi pun sama pentingnya dengan aspek-aspek yang tadi. Intonasi juga penting, ada smiling voice juga supaya audiens tuh lebih interest gitu, atau lebih entertain sama apa yang kita jelaskan, jadi mereka lebih mendengar. Ada smiling voice, ada juga supaya kita tuh biar kok ini flat aja gitu, untuk mencegah hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena dalam komunikasi publik ini orang-orang tuh outputnya harapannya supaya setiap mahasiswa yang lulus dari mata kuliah ini tuh bisa gitu, namanya public speaking, namanya presentasi. Ya mestinya sih hal-hal itu udah hal-hal yang siap kita jalani selama kita udah jadi mahasiswa. Tapi di mata kuliah ini secara spesifik kita dipertajam lagi soft skill. Di situ benar. Di sisi lain juga saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kak Jule. Bagaimana metode mengajar Kak Jule untuk memaksa setiap mahasiswa untuk maju ke depan atau bahkan menyalakan kameranya untuk menjelaskan sesuatu, entah itu improvisasi atau mungkin mereview ulang. Buat saya itu benar-benar menarik banget. Kenapa? Karena setiap orang itu biasanya takut ini ada beda-beda nih. Ada yang gugup aja, ada yang mungkin punya pengalaman untuk ngomong di depan tapi mungkin output dari audiensnya kurang fun atau mungkin kurang positif gitu, jadinya mereka kapok, ada traumatik. Nah, di sini tuh di kelas dari dosennya di sini, beliau benar-benar supportive banget. Bahkan di saat kita ngelakuin hal-hal yang salah, misalkan kita buat filler word tanpa sadar gitu. Filler word itu bagi teman-teman yang belum tahu, itu ada ada atau mungkin ya saya sesekali juga masih kadang ada pengulangan kata meskipun bukan atau ada juga kayak gitu. Nah, di akhir-akhir itu sebenarnya masih filler word juga. Saya pun masih belajar karena ini masih pertama harapannya semoga di pertemuan akhir nanti filler word yang tadi masih keluar itu bisa hilang sama sekali gitu, supaya lebih profesional lagi. Nah, selain filler word juga kita diajarkan gimana sih cara kita ngelihat audiens kita nih. Siapa sih audiens kita? Misalkan audiens kita nih anak SMA, nggak mungkin dong kita buat materi khusus orang-orang yang udah nikah gitu. Karena kan ya, seperti kita tahu anak SMA kan biasa belum nikah. Kita lihat dulu siapa sih audiensnya. Nah, di mata kuliah ini kita pelajarin gimana nih cara kita scanning siapa nih lawan bicara kita. Nggak bisa kita sembarangan nebar materi gitu aja atau presentasiin apa aja. Harus kita lihat dulu apa sih yang mestinya kita siapin, apa yang mestinya kita bawain. Nah, selain itu juga ada gestur namanya. Gestur yang dari tadi saya peragain. Gerakan-gerakan ini membuat audiens biasanya lebih memperhatikan. Kenapa? Karena perlambang-perlambang kayak gini itu membuat audiens biasanya lebih kayak, oh, ini orang gestur-gesturnya menarik gitu. Jadi tanpa sadar mungkin secara psikologis atau gimana saya juga kurang paham, itu lebih didengar lah. Karena jadinya menarik gitu. Karena kalau saya dari sudut pandang saya ngeliat sesuatu yang bergerak, entah itu orang yang sambil ngomong dia bergerak, itu jadinya lebih atraktif gitu, menarik banget. Nah, selain apresiasi tadi untuk dosen kita Kak Jule, saya juga mengapresiasi kepada teman-teman semuanya, karena dari pertemuan awal saya masuk ke kelas ini sampai sekarang itu benar-benar progres yang hebat banget. Dari teman-temannya dari teman-teman saya yang masih kaku, saya pun juga masih, sampai akhirnya udah mulai ada perkembangan, udah mulai berani percaya diri, overall udah mulai confident lah, jelas udah mulai jauh perbedaannya. Teman-teman pun kalau misalkan sadar dari pertemuan awal sampai sekarang itu benar-benar kerasa bedanya.
Dan buat saya ini matkul terbaik yang pernah saya ambil sih. Bukan berarti saya mengucap ini karena saya ambil matkulnya, enggak. Tapi ini jujur pengalaman saya, karena kebanyakan matkul yang saya ambil sebelumnya itu ya kalau tidak teoritis ya hanya baca materi textbook gitu. Dan buat saya ini hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena di sini kita bisa improvisasi sepuas-puasnya. Meskipun ada materi yang jadi acuan, tapi kita bisa improvisasi sepuas-puasnya supaya soft skill kita terus meningkat. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Jujur saya ngucapin terima kasih banget untuk dosen kita Kak Jule, udah ngajarin, terus mentoring, terus ngontrol apa yang mestinya kita lakuin, dan banyak hal lagi. Semoga kedepannya kekurangan-kekurangan yang saya masih keluarkan bisa hilang semuanya dan jadi lebih baik dan profesional lagi. Kurang lebih itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakir Prasyazra. Terima kasih.